Jadi ini yang sering dicomot orang Kristen dan gereja zaman sekarang, Ibu Tasya. Bahwa kalau pasangan selingkuh boleh cerai. Zina-zina selingkuh lah ya, berbuat zina sama yang lain, maka boleh cerai. Shalom, selamat datang kembali dalam program kita, yaitu program Hanya Alkitab. Program yang membahas tentang Alkitab secara kritis dan lebih dalam. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang menarik sekaligus kontroversial, yaitu tentang perceraian. Karena akhir-akhir ini kan banyak sekali perceraian, bahkan di kalangan Kristen, dan juga banyak gereja yang mensahkan perceraian itu dengan alasan tertentu. Dan untuk membahas itu, kita akan kembali berbincang dengan Bapak Pendeta Harold Padede, karena beliau juga menulis buku tentang perceraian. Shalom, Shalom. Bapak Pendeta. Shalom, Ibu Tasya. Panggil Bapak Pendeta boleh. Iya, apa kabar Pak? Baik, luar biasa, mantap. Iya, kan akhir-akhir ini banyak sekali perceraian, bukan di kalangan Kristen juga banyak ya Pak ya. Padahal di Alkitab dibilang tidak boleh ada perceraian. Nah, menurut Bapak sendiri pandangannya gimana sih Pak tentang perceraian itu menurut perjanjian lama dan perjanjian baru? Iya, terima kasih Bu Tasya ya. Jadi memang ini isu yang sangat hangat ya di gereja zaman sekarang dan juga keluarga Kristen. Nah, hari ini kita coba membedahnya karena saya juga menulis buku saya yang nanti akan ditampilkan. Kalau dalam perjanjian lama Ibu Tasya, kita harus tahu budayanya dulu. Karena dalam perjanjian lama atau budaya kuno, perempuan itu seperti tidak punya harga. Betul ya? Seperti tidak mempunyai nilai. Nah, ini akan berkaitan dengan nanti yang Matius 19, di mana ahli Taurat dan Farisi mencoba Yesus. Kalau saya bisa kutip dari perjanjian lama tentang perceraian itu dari Ulangan 24, ada ayat 1 dan 3. Ulangan 24 ayat 1 dan 3. Dikatakan seperti ini, apabila seorang mengambil seorang perempuan menjadi suaminya, dan jika ia kemudian tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya tidak senonoh, lalu ia menulis surat cerai. Jadi pada budaya perjanjian lama, Musa itu memberikan surat cerai kalau mau menceraikan istri. Nah, ini yang menjadi masalah sehingga mereka nanti ingin mencoba Yesus dalam Matius 19. Bahkan di ayat 3 dikatakan, kalau tidak cinta lagi, boleh ngasih surat cerai. Luar biasa ya. Kalau di zaman sekarang, kalau kita sudah nggak suka, mau cerai, itu alasan yang tidak akan pernah masuk akal. Nah, itulah sekiranya budaya di perjanjian lama, bahwa wanita itu sangat rendah derajatnya. Kalau kita bisa katakannya dengan kasar, sangat rendah. Sehingga dalam budaya pada zaman itu yang dipegang oleh orang Yahudi sampai zaman Yesus, ada dua rabi namanya. Rabi Shammai, Rabi Hillel. Rabi Shammai inilah, ada quote-nya yang ingin saya catat. Kata tidak cinta lagi atau berbuat senonoh diartikannya kalau istri yang didapatnya tidak perawan lagi. Itu boleh cerai. Kalau betul istri itu bohong dan dia tidak perawan, boleh cerai. Itu menurut Rabi Shammai. Tapi pandangan Rabi Hillel, Rabi Shammai dan Hillel ini hidup duluan daripada Yesus. Hanya beberapa tahun lebih duluan daripada Yesus. Rabi Hillel ini semua alasan boleh menceraikan istri. Masa nggak enak, cerai. Jalan atau ngobrol sama cowok lain, cerai. Jadi begitu mudah ya Pak ya? Begitu mudahnya menceraikan istri. Dan itu yang mereka pegang. Makanya nanti ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apa boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja? Karena pegangan mereka adalah Rabi Hillel. Nah, itu sedikit dari perjanjian lama ya. Kalau kita bicara perjanjian barunya Ibu Tasya, jelas. Sejak ajaran Yesus nanti berkata, apa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan manusia, itu pun dia mengutip dari perjanjian lama sebenarnya. Rasul-rasul itu mengajarkan Petrus, Paulus terutama, nggak ada perceraian. Jelas. Bahkan Paulus dalam Efesus 5 itu jelas. Bahwa suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, istri harus tunduk kepada suami sebagaimana tunduk kepada Kristus. Jadi kalau singkatnya, tidak ada perceraian dalam ajaran perjanjian baru. Nah, itu singkatnya. Tapi kan di perjanjian baru, untuk yang di Matius 19 ayat 9, boleh menceraikan istri karena zina, kalau nggak salah. Kecuali karena zina, iya. Itu Yesus yang ngomong memang. Matius 19 ayat 9 ya. Boleh dibuka juga, Matius 19 ayat 9. Ya, bahwa nanti Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Betul ya? Jadi ini yang sering dicomot orang Kristen dan gereja zaman sekarang, Ibu Tasya. Bahwa kalau pasangan selingkuh boleh cerai.
Zina-zina selingkuh lah ya, berbuat zina sama yang lain, maka boleh cerai. Nah, dalam buku saya menulis ada 7 atau 8 alasan itu. Tapi karena waktu kita akan menyingkatnya saja, jadi harus dilihat konteksnya dulu Ibu Tasya dalam Matius 19 itu. Orang hanya mengambil ayat 9-nya doang. Padahal dari ayat 4, 5, 6, Yesus sudah membalikkan ahli Taurat dan Farisi untuk baca lagi ke kitab Kejadian. Nanti bisa dilihat, dari Matius 19 ayat 4 dia bilang, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ayat 5-nya dia bilang, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Ayat 6 dikatakan, mereka bukan lagi dua melainkan satu, bahkan ditutup Yesus dengan kalimat, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi orang Kristen langsung ngomong ayat 9-nya sih. Gak lihat Yesus ngomong apa ayat 4, 5, 6. Nah kalau gitu gimana Pak Pendeta kita menjelaskan yang kecuali karena zina? Nah ini pentingnya kita harus paham ya. Yang pertama, budaya. Harus dilihat dari paralel Injil sinopsis. Kenapa? Karena tulisan Matius ini juga ditulis mirip di Markus dan Lukas. Anehnya, Markus dan Lukas tidak ada kalimat kecuali karena zina. Semua langsung kalimatnya, misalnya Markus 10 ayat 11. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan. Tidak ada kecuali karena zina. Kenapa? Karena budaya penulisan Matius teruntuk kepada orang Yahudi. Teruntuk kepada budaya Yahudi pada zaman itu. Jadi kita sangat naif jika mengambil budaya itu dikonteskan dengan budaya Kristen tahun sekarang. Karena kita tahu penulisan Injil Matius itu untuk orang Yahudi, ya. Sehingga maksud dari Yesus kecuali karena zina dalam budaya Yahudi ataupun hukum Taurat, ya, mati, dilempari batu kalau berbuat zina. Kan ada hukum Taurat kan, siapa yang berbuat zina harus lempari batu sampai mati. Sehingga Yesus mau bilang, kecuali karena mati, kau boleh cerai, itu maksudnya. Kan kalau mati memang boleh dong, udah nggak bersama kan, dipisahkan maut kan. Oh jadi kalau mereka berzina udah pasti mati ya? Arti Yesus itu karena melanggar hukum Taurat yang harus dilempari batu sampai mati. Jadi dengan kata lain, kau boleh cerai. Boleh cerai apa? Kecuali mati. Bukan, kalau sudah meninggal pasangan. Kalau sudah meninggal, ya, kan? Kecuali karena zina itu artinya mati, ya kan? Kalau pasangan kita meninggal, memang dipisahkan dengan maut. Bukan kita yang mau. Itu dalam budaya penulisan Matius sebagai orang Yahudi. Nah dalam bahasa aslinya sekarang, Bu Tasya, ini yang penting. Kecuali karena zina itu dalam bahasa Yunaninya mi epiporneai. Atau kalau dalam terjemahan beberapa bahasa Inggris, King James, fornication. Jadi dalam bahasa Inggris itu perzinahan ada dua, fornication, adultery. Ya. Yang dipakai di sini fornication. Di sini banyak pertentangan. Saya meyakini penjelasan saya juga ini masih debatable, masih diperdebatkan. Banyak yang tidak setuju. Fornication itu diyakini lebih dekat ke percabulan. Sedangkan adultery yang nanti dalam bahasa Yunaninya moikai, ya, porniai, moikai, itu perzinahan yang sudah dilakukan dalam konteks perkawinan. Nah, yang dipakai dalam Matius 19 ayat 9 itu percabulan yang diyakini dalam konteks bukan perkawinan. Makanya masih boleh putus, masih boleh pisah. Nah, ini dalam bahasa aslinya. Jadi, yang dipakai dalam Matius 19 ayat 9 ini fornication. Istilahnya tunangan. Oh, gitu. Tentu misalnya kalau Bu Tasya masih tunangan dulu. Kalau merasa ada masalah atau nggak seret atau keluarga nggak setuju, boleh nggak bisa? Boleh. Boleh. Tapi kalau bagi orang Kristen umat percaya sudah menikah, boleh nggak bisa? Tidak. Nggak bisa. Jadi itu yang dipakai kata di situ miepiporniai, fornication yang dalam konteks pertunangan. Ada beberapa penafsir mengambil contoh Yusuf yang masih bertunangan dengan Maria, yang ketahuan hamil, akhirnya mau diseraikan diam-diam kan. Nah, walaupun tidak ada kata fornication di situ atau porniai, tapi itu salah satu contoh bahwa dalam budaya tersebut kalau masih pertunangan boleh diceraikan atau pisah. Tapi satu contoh yang paling nyata ada di Yohanes 8 ayat 41. Yohanes 8 ayat 41, ahli Taurat marah kepada Yesus, dia bilang gini, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata zina di situ tepat sekali dipakai adalah porneai. Yang ingin ahli Taurat menyindir Yesus bahwa dia adalah anak yang lahir bukan dari perkawinan sah. Maka dia bilang, kami bukan dilahirkan dari zina, kau ini dari zina karena belum kawin udah lahir. Maria maksudnya kan, itu menggunakan porneai. Nah itu yang kedua saya bisa bilang bahwa konteks Matius 19 ayat 9 bukan Yesus melegalkan perceraian karena zina. Ada banyak unsur dalam bahasa aslinya, itu masih konteks pertunangan. Lalu yang ketiga,
Saya rasa kita nggak bisa bikin sampai 6, bisa lihat di buku saya nanti kan. Dari aspek pengampunan, perikop sebelumnya, coba Ibu Tasya lihat. Perikop sebelumnya apa? Judul perikopnya saja, judul. Perikop sebelum perceraian itu. Oh, Apa judulnya? Sebelum. perumpamaan tentang pengampunan. Yesus baru mengajarkan murid-muridnya tentang pengampunan. Apakah masuk akal Ibu Tasya setelah itu dia memperbolehkan perceraian? Enggak kan? Jadi kita baca Alkitab harus kontekstual ya. Perikop sebelumnya lagi, sebelum perumpamaan. Perikopnya saja, judulnya. Tentang menasehati sesama saudara. Dalam persekutuan, kalau ada yang salah tegurlah 4 mata, lalu dihadapkan kepada 2-3 orang saksi, apakah boleh langsung diceraikan? Jadi saya lihat dari konteks mulai dari pasal 18 sampai 19. Lalu yang terakhir saya mau beritahu kita harus membaca Alkitab secara holistik atau keseluruhan. Bukankah begitu banyak ayat yang berkata tidak boleh ada perceraian? Apa yang dipersatukan Allah? Allah membenci perceraian. Masa sekarang Yesus tiba-tiba langsung mensahkan perceraian? Jadi kita nggak boleh comot satu ayat, padahal kita harus lihat holistik atau keseluruhan firman Tuhan bahwa tidak boleh ada perceraian. Begitu Bu. Iya. Jadi gimana kalau ada pasangan yang ingin bercerai, tanggapan dari Bapak Harold? Ya. Karena tadi permasalahan kita banyak gereja malah mensahkan langsung ya. Iya. Bahkan banyak pendeta mensahkan bahwa kalau zina atau selingkuh langsung jangan. Kalau saya, bagi saya pribadi sebagai konselor, pasti yang pertama saya sudah bilang tidak mungkin ada perceraian. Ya. Yang kedua, saya langsung menunjuk pada pasti ini orang konselingnya main-main, konseling pranikah. Saya yakin itu Bu Tasya, walaupun tidak pasti. Saya yakin juga ada yang konseling bagus, tapi mau cerai ada juga. Tapi saya yakin ini orang konselingnya main-main nih. Jadi saya akan langsung bilang, kau menganggap dan menjalani pernikahan pasti main-main, makanya mau cerai. Saya akan langsung bilang gitu. Tapi bagaimana saya menyemangati mereka supaya tidak cerai? Saya akan langsung bilang, anggaplah sekarang hukuman dan kasih Allah sedang ada di dalam keluarga kalian. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Hukumannya karena kalian dulu main-main, nggak serius dalam konseling, nggak serius baca Alkitab, sekarang ada masalah. Itu hukuman dari Tuhan. Anggaplah kasih Tuhan bahwa sekarang kalian diberi cobaan dan sekaligus kekuatan untuk tetap setia seperti Dia. Betul dong? Tuhan itu mempelai pria kita, orang percaya. Kita ini mempelai perempuan. Saya mau tanya Ibu Tasya, mempelai pria seperti Yesus pernah menceraikan umat pilihannya? Enggak. Dia akan setia sampai kita mati, akan memilih kita dan menarik kita ke dalam kerajaan kekal surga. Masa katanya kita orang Kristen, orang percaya, ada masalah dikit, cerai. Ada masalah dikit, cerai. Jadi dia akan saya semangati kepada mereka bahwa tidak ada perceraian. Anggaplah hukuman dan kasih Allah sedang ada dalam keluarga kalian, jalani, setia. Terus saya juga pernah dengar nih, ada gereja yang pernah bilang perceraian itu adalah salah satu dosa kutukan turunan. Jadi kalau orang tuanya bercerai, otomatis anak-anaknya juga kemungkinan rumah tangganya juga akan bercerai. Bapak setuju nggak dengan? Oh jelas enggak lah. Dengan pendapat itu ya? Jelas tidak, karena kita juga tidak mengenal yang begitu-begitu. Kemungkinan ada, tapi itu bukan kepastian. Ya. Kenapa ada kemungkinan orang tua cerai, anak ikut cerai? Namanya anak sering mencontoh orang tua, gitu kan? Tapi kalau sudah lahir baru, kalau istilah Alkitabnya born again, Yohanes 3, maka jelas Pak, hidup orang Kristen itu nggak akan dikaitkan dengan perceraian, nggak akan. Setia sampai mati. Saya mau katakan Ibu Tasya ya, perkawinan dalam Alkitab itu nomor 1 dan paling sakral. Makanya langsung dicatat di Kejadian 2. Dan Yesus juga akan memulainya nanti di pelayanannya mujizat pertama di Yohanes 2. Dia membuat air menjadi anggur dalam konteks perkawinan, supaya perkawinan itu tidak memalukan pada zaman itu. Jadi bagi Yesus nomor 1 perkawinan. Saya mau katakan kalimat ini kontroversial Bu Tasya. Siapa yang gagal dalam perkawinan, biasanya gagal di mata Tuhan. Walaupun sebaik apapun dia melayani, tapi kalau dia tidak sayang sama istri atau suaminya, dia gagal. Karena nomor 1 itu perkawinan dalam Alkitab. Jadi saya tidak setuju itu. Oke. Terus terakhir nih Pak, ada banyak yang curhat atau cerita sama saya gitu. Konseling juga ya? Konseling juga. Jadi dia itu punya suaminya itu nggak bertanggung jawab. Oke. Selingkuh, suka mukul, terus selama ini dia yang bekerja, gitu kan? Selama ini dia yang bekerja, suaminya hanya di rumah, main judi, mabuk-mabukan, lengkap gitu Pak ya, paket komplit. Jadi dia bertanya harus bagaimana gitu kan? Kalau dia tetap mempertahankan
bukan cuma luka hati, Iya. tapi juga luka fisik, gitu kan? Tapi kalau di Alkitab kan tidak mengizinkan perceraian. Jadi menurut Bapak bagaimana dia harus menghadapi? DL ya, dari talo. Enggak. Ya, yang pasti kita teringat dengan sepenggal lagu lirik, sebab dia hidup masih ada hari esok. Ya. Selalu ada harapan di dalam Kristus. Apa pendeta kan nggak ngerasain? Ya itu kan dari talo tadi ya. Siapa suruh salah pilih ya kan? Siapa suruh nggak konseling pranikah dengan baik? Konselingnya hanya sekali 2 kali pertemuan. 1 hari enggak dong, konseling itu 6 bulan. Lama. Serius dulu, kenali dengan baik. Tapi saya bilang apapun terjadi Tuhan bisa merubah suaminya yang berantakan itu. Kalau dia betul balik ke Tuhan, kalau dia betul baca Alkitab, kalau dia betul tetap mengasihi. Jadi dia praktek nih. Dia mungkin dia benci nih sama suaminya kan, karena kayak gitu pakai komplit. Kasihi dia, sebagaimana perintah Yesus, kasihilah musuhmu. Nggak bisa cerai, dalam Kristen nggak bisa cerai, bukan ya? Disuruh kasih sama, kasih musuh. Masa pasangan yang pernah kita janji suci pernikahan, kita anggap musuh tapi nggak mau kita kasih, betul kan? Iya. Jadi perintah Tuhan itu komplit, nggak akan bisa ada pisah. Jadi mungkin kalau itu teman Butasi atau siapapun yang konseling, boleh dikasih kekuatan bahwa ada harapan dalam Tuhan. Kalaupun tidak berubah-ubah mungkin dalam jangka waktu 1-2 tahun, berarti Tuhan memang betul-betul menguji kesetiaannya. Iya dong. Dibanding lagi DL ya Pak. Jangan menyerah, dalam Kristen tidak ada menyerah apapun yang terjadi. Gitu dia. Jadi pokoknya intinya di dalam Kristenan tidak ada kata cerai. Betul. Karena apa yang disatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia, Yes. gitu ya Pak ya. Jadi kiranya setiap keluarga pasangan suami istri tetap setia apapun yang terjadi. Jika Yesus selalu setia kepada umatnya, kita pun juga harus tetap setia kepada pasangan. Sampai maut memisahkan. Sampai mau misalkan, saya ingin mau kasih satu kalimat penutup buat saya ya, bahwa banyak orang bilang, Pak Pendeta gila ya, kalau saya disiksa, disiram air panas, nggak dinafkahi, dia selingkuh, saya ini kan terancam sebagai manusia, baik secara hukum ataupun moral. Saya terancam dong. Saya lebih baik bisa, aku bilang enggak. Karena Kristus itu lebih menderita dari apa yang kita alami sekarang. Jangan pernah menganggap penderitaanmu, baik itu entah kau disiksa suami, itu lebih besar daripada penderitaan Kristus. Pertanyaannya, Kristus tetap setia. Maukah engkau setia? Demikian, terima kasih. Oke, sampai bertemu lagi dalam program Hanya Alkitab lain dengan judul-judul yang lebih menarik lagi, yang lebih kontroversial lagi. Selalu belajar lebih dalam tentang Alkitab. Shalom. Shalom.